Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selo, yang terhormat Kepala Bidang Haji dan Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulungan, yang terhormat Kasih Dinas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulungan, yang terhormat Kepala KUA Tanjung Selo, Kepala KUA Tanjung Palas, serta hadirin wal hadirat yang berbahagia. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya membacakan susunan acara penandatanganan nota kesepakatan antara Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kalimantan Utara dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Laporan Kepala Bidang Haji dan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara. 3. Sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. 4. Sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara. 5. Penandatanganan nota kesepakatan antara Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kalimantan Utara dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara. 6. Pembacaan doa. 7. Penutup. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara yang pertama ialah pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Semoga kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara selanjutnya laporan Kepala Bidang Haji dan Dinas Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara kepada yang terhormat Bapak Haji Saleh SAG MP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Pak Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Utara, yang sangat kita hormati Bapak Ketua PPA Provinsi Kalimantan Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Ketua PPA Provinsi Kalimantan Utara, Panitra dan Sekretaris PPA, Kepala Hakim Tinggi Provinsi Kalimantan Utara, yang saya hormati Ketua PPA dan Selo dan mewakili beserta Wakil Ketua Panitra dan Sekretaris, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulungan atau yang mewakili Kepala Kabupaten Bulungan Selo dan Palas, dan teman-teman yang ada di Subsidi pada hari ini saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini kita bersama-sama lagi dalam rangka menyaksikan sebentar lagi penandatanganan MOU yang sebelumnya mungkin teman-teman sudah kami diskusikan dengan teman-teman di DPR
masalah kemarin hampir diajak oleh saya dan mungkin diskusikan masalah dan alhamdulillah hari ini insya Allah kami akan bersama-sama diskusikan bagaimana kedua pihak terkait dengan masalah perlindungan perempuan dan Kristen dan sebagainya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kedua sahabatnya yang mudah-mudahan kita selamat dari Allah. Bapak kami, Bapak PDA, Ketua PDA, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini, izinkan saya atas nama para bidang manajemen Islam atau agama provinsi Kalimantan Utara yang secara khusus memang memiliki masalah pernikahan ini dan sebagainya dari masalah awal kebebasan Islam. Beberapa waktu yang lalu dan surat kami terima dari PDA terkait masalah terkait mengadakan minggu. Tapi mohon maaf kami agak terlambat responnya karena pada saat itu berada di daerah jadi sangat menyambung dengan kerjaan itu sehingga beberapa waktu yang lalu baru ada akan mengumpul dengan teman-teman di PDA untuk mendiskusikan masalah ini. Alhamdulillah insya Allah kita akan penandatanganan sikap ini. Masalah yang ini terkait masalah khususnya Islam nikah memang beberapa tahun terakhir ini izin saya merujuk kembali ke tahun sebelumnya ketika saya berada di Kabupaten Bukan ketika kami memimpin Kabupaten Bukan juga kami melaksanakan yang lebih dengan agama di sana dan itu alhamdulillah berjalan bagus tidak masalah masyarakat. Hanya saja kadang-kadang terkait dengan hal ini kalau kita tidak jeli melihat masyarakat terkadang bisa menggunakan akhirnya ada kasus-kasus yang terjadi yang seharusnya mungkin tidak terlalu pengadilan di tahap Indonesia tapi barangkali bisa benar untuk strategi ini padahal seharusnya kalau sekali itu tidak masyarakat itu memantau terkait dengan masalah undang-undang nomor 1 tahun 2004 dan yang ketahuinya paham masyarakat bahwa ketika itu tidak ada digital. Tapi tidak semua masyarakat yang tahu terkait dengan masalah undang-undang. Kami dari agama selalu berupaya untuk mensosialisasikan terkait dengan masalah undang-undang. Selain itu juga secara pribadi Pak Ibu sekalian terkait dengan mengingatkan kita pada ini kami lebih baik karena ini adalah sebuah benar wajib masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Mudah-mudahan setelah selesai ini kita bersama-sama akan kita tinggalkan ini ke 3 kabupaten kota seluruh Provinsi Kalimantan Utara termasuk kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang dan akan kami sampaikan juga kepada teman-teman awal yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara untuk barangkali menindaklanjuti hasil dari penandatanganan kesepakaman pada hari ini. Mungkin kita bisa sampaikan insyaallah barangkali kalau diskusi ini demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf segala galanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya ialah sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kalimantan Utara kepada yang terhormat Dr. Haji Bambang Supriyostoto, SHMH.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nama ba'du, yang terhormat Bapak Kakadwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Kabid Haji dan Bimas Islam Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, Bapak Panitera Hakim Tinggi Kalimantan Utara, Bapak Kepala Kemenang Kabupaten Bendungan, Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Silor, Saya diwakili oleh Wakil Ketuanya, Bapak pejabat struktural dan fungsional, serta Bapak Kapolda beserta jajarannya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf ini yang muncul berupa sampai. Dari pihak larangan ada, dari pihak menemukan juga ada. Baik itu mungkin Pak Ketuanya yang mewakili, Pak Ketuanya bersama jajarannya menemukan juga begitu. Wakilnya menemukan, Putri itu wakil Ketua PH menemukan. Begitu pula dari Kepala KUA dan mungkin juga Kepala Kemenang di kabupaten-kabupaten yang ada di Kalimantan Utara, saya sapa sekalian dan lain sebagainya, hadirin yang sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita dapat bersama-sama bersilaturahim dan juga kumpul di Kemenang Provinsi Kalimantan Utara. Kalau tadi disebut sekali, saya sudah 3 kali di sini. Waktu itu kita silaturahim bersama Pak Kakadwil, terus kita menyerahkan rencana atau rancangan MOU ini. Sudah saya katakan kepada Pak Kakadwil dulu bahwa kita ini sebenarnya satu kandung dulunya. Sekarang aja dipungut oleh yang lain, karena memang harus begitu. Di Indonesia dulu masih belum ada rias politika dipraktekkan. Sehingga setelah reformasi, rias politika itu dipraktekkan. Jadi ada legislatif DPR, ada eksekutif pemerintah, dan ada yudikatif pengadilan. Nah, semua peradilan pada saat itu dikasih waktu 5 tahun untuk semuanya bergabung di Mahkamah Agung sebagai yudikatif. Baik itu pengadilan negeri, jadi pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara. 4 pengadilan ini akhirnya bergabung di Mahkamah Agung. Sehingga kita mungkin punya satu kantor, satu rumah, satu ini akhirnya berpisah. Namun demikian tetap hati tetap kerjasama, hatinya tetap satu kantor. Nah, seperti kita akan bersama bahwa dalam kerjasama atau MOU ini kita bahas tentang masalah apa istilahnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak pasca perceraian. Nah, ini pada biasanya kalau oleh hakim diputus, biasanya kita pertama itu diputus ada biaya-biaya, terutama ada nafkah,
nafkah mut'ah, nafkah madiyah untuk mantan istri. Bila ada urusan untuk anak, kalau dia sudah punya anak, setiap bulan sekian sampai setiap tahun naik dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang tidak diberikan, sehingga baru 1 tahun dimintakan eksekusi. Minta eksekusi itu pasti ada biaya eksekusi. Nah, insya Allah dengan adanya ekonomi ini tidak perlu eksekusi lagi, tapi langsung dipotong gaji oleh bendahara gaji dan diberikan kepada yang berhak. Kalau anaknya itu terutama anak itu kasihan dia bukan yang dikasih akhirnya diberikan. Untuk istrinya yang hanya sekali maka tidak nafkah mut'ah dan nafkah madiyah yang kalau belum dibayar itu bisa dibayarkan dengan adanya ekonomi. Artinya apa yang sekalian? Dengan ekonomi ini kita membuat pelayanan masyarakat lebih bagus. Pelayanan masyarakat mencari keadilan terutama lebih bagus. Biasanya kalau perempuan itu adalah seorang wanita dan anak dan juga mungkin disabel dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu pelayanan ini yang kita kita laksanakan dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah. Kita menjadi pelayan yang baik sehingga masyarakat tidak bisa capek-capek untuk mengajukan eksekusi, tapi setiap bulan untuk anaknya bisa terpenuhi dengan adanya ekonomi ini karena bendahara gaji langsung potong gajinya. Mudah-mudahan di Kamil teman Kalimantan Utara nggak ada yang cerai, mudah-mudahan begitu sehingga ekonomi ini tidak akan terjadi. Nah, yang kedua adalah masalah isbat nikah terpadu. Nah, isbat nikah terpadu itu di mana-mana sudah ada, di Jawa terutama. Jadi juga dalam rangka pelayanan masyarakat. Kita tahu bahwa untuk undang-undang nomor 174 itu dibolehkan isbat nikah itu kalau sebelum 74 itu. Tapi kenyataannya di lapangan masyarakat sampai sekarang banyak sekali yang tidak punya pernikahan. Entah itu tahun sini, entah itu tahun adat, entah itu apa, sehingga tidak dicatatkan di KUA. Sehingga banyak sekali anak-anaknya tidak terlindungi juga. Sehingga di peradilan agama itu ada yang isbat nikah, ada yang persahan anak, ada yang asal usul anak dan lain sebagainya. Nah, Mahkamah Agung juga memfasilitasi akhirnya. Kalau hanya dipaparkan pada Undang-Undang Nomor 174 itu kenyataannya di masyarakat seperti ini, makanya tidak bisa. Akhirnya difasilitasi ada isbat nikah. Jadi dikhawatirkan nanti semuanya nggak ada apa-apa dan nggak insya Allah begitu. Jadi yang sudah beberapa tahun yang lalu yang istilahnya yang nikah dan itu tidak mempunyai buku nikah. Kalau di Jawa itu ada juga bermacam-macam tidak mempunyai nikah ini. Ada yang dikasih ini, ada yang memang istilahnya nikah di kiai saja, ada yang istilahnya nikah di kapal tapi tidak dikasih buku nikah. Ada itu. Kalau saya pernah menikah tapi di tingkat pertama dulu, benar data sudah ada, tapi buku nikahnya tidak dikasih, ada juga. Nah, oleh karena itu dalam rangka kita melayani masyarakat yang baik, mari kita membuat ekonomi itu untuk adanya isbat nikah terpadu. Tapi tadi dikatakan oleh Bapak Dimas Islam itu kita juga harus hati-hati. Jangan sampai itu dimanfaatkan oleh isbat poligami. Dia sudah punya istri, mau isbat lagi dengan yang sini yang lagi tidak bisa. Karena kalau poligami harus ada syarat-syaratnya tertentu. Oleh karena itu, nanti silahkan dari masyarakat untuk diajukan melalui apa dan lain-lain. Karena pengadilan tidak boleh mencari perkara. Jadi yang biasanya kalau di tempat lain dari organisasi dari Malaya, dari Muslimah, dari Aisyah, dari ini bisa mencari organisasi mendapatkan untuk isbat nikah. Mereka biasanya begitu. Lalu kalau ini bisa juga kalau memang menerima orang-orang langsung yang baru pakai organisasi juga bisa. Silakan.
pengadilan agama memang nggak boleh untuk mencari perkara. Jadi harus yang dipidanakan saja. Nah, dengan adanya itu setelah adanya sidang selesai, yang dikabulkan artinya pernikahannya sah dengan bukti-bukti dan lain sebagainya, langsung dapat menikah. Dan kita juga akan bekerjasama dengan yang lain, terutama dengan Pemda, dengan gubernur. Ini sudah kita nanti terbit juga dicapil apa kakaknya. Nanti pada saat sidang selesai, buku nikah yang terbit, dicapilnya dengan kakaknya terbit juga. Nah ini, untuk gubernur ini mungkin nanti ada tiga masalah yang kita equilibrium di antara juga hak wanita, perlindungan anak dan anak, terus sidang isbat terpadu, dan juga masalah pembentukan pos-bapum di desa-desa bersama. Kita juga dengan yang lain. Yang pertama kali memang dengan Kemenang, kalau Kemenang ini. Ya sudah kita sebar beberapa namanya rancangan MOU di Danren, di Kejaksaan juga ada kebetulan dan insya Allah yang lain semua. Dengan Polda mungkin nanti masalah institusi yang masalah waris, barang-barang waris atau barang-barang yang bersama dan lain sebagainya itu selain masalah perlindungan anak dan perempuan anaknya. Nah, ini yang pertama kali Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara include-nya dengan Kementerian Agama Kalimantan Utara. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan adanya ini akan menolong masyarakat, akan juga memudahkan masyarakat untuk mencari keadilan. Arti memang kita sebagai aparatur pemerintah itu adalah pelayanan terhadap masyarakat. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya ialah sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara kepada yang terhormat Bapak Haji Taufik Rahman, SAG MPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kalimantan Utara beserta Hakim Tinggi dan Panitra dan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Sinor, Kota Tarakan dan Kabupaten Malinau, Nunukan, Kabupaten Nunukan, yang kami hormati Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umat Islam, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama beserta Kepala Seksi Umat Islam Kabupaten Kota Kalimantan Utara, yang kami hormati Kepala Kecamatan Tanjung Palas dan Kabupaten Tanjung Palas Timur ya, Tanjung Sinor ya, maaf Tanjung Sinor Bapak dan Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bersama-sama berkumpul dan bersilaturahmi dalam rangkaian kegiatan penandatanganan MOU terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian serta sidang isbat nikah terpadu se-Kalimantan Utara. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai apa yang kita harapkan.
Salawat dan salam selalu kita aturkan kehadiran kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad serta para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau yang akan nyaman. Mudah-mudahan dengan berkah salawat kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan di dunia, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Pertama-tama izinkan untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kalimantan Utara beserta Sekretaris, Hakim Tinggi dan Panitra yang awal telah melakukan hubungan silaturahmi dalam kaitannya untuk awal kita melakukan MOU itu. Mungkin tadi di pertengahan Juli kalau tidak salah, karena setelah itu kami sampaikan dengan tidak. Saat itu kami ada kegiatan musabaqah, bukan seleksi dalam depan yang ada di bukan saja kegiatan ini akan sedikit mundur, dan kami juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih. Hari ini kita telah melakukan, kita akan melakukan kegiatan penandatanganan tentang perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian, sekaligus nanti diadakannya sidang serta sidang isbat nikah terpadu. Kegiatan ini penting dalam rangka kita ingin memperhatikan terhadap hak-hak perempuan, hak-hak anak, terutama di lingkungan atau wilayah Kementerian Agama seperti di Kalimantan Utara itu. Mudah-mudahan bilang seperti apa yang dibilang Bapak tadi, hamil, lingkungan hamil begitu, tidak ada perceraian, mudah-mudahan begitu. Kami sampaikan kepada Ibu, hari ini sejak jam 10 tadi Bapak bicara tentang sejarah antara PA dengan Kemenang itu. Dulu kan sekandung dulu. Akhirnya dengan adanya reformasi birokrasi, seiring dengan berjalannya regulasi, mau tidak mau ya adanya perpisahan, tetapi hati kita tetap bersaudara. Hari ini Bapak dan Ibu, kami informasikan di jam 10 Barat akan diumumkan kantor Kementerian Haji dan Umrah. Jadi sejak diumumkan dulu kan Badan Penyelenggara Haji dan Umrah. Ketika masih badan, ini masih nyebut kami masih nyebut Kemenang. Tetapi ketika diumumkan kemudian nanti udah di jam 10 bidang haji dan umrah tidak ada lagi. Jadi di Kementerian Agama tidak ada lagi setelah diumumkannya itu tidak ada lagi bidang haji dan umrah. Tetapi kami sebagai ya orang tua lah, ya bukan orang tua lah, saudara kami tetap kami ketika dimintai untuk membantu layanan nanti kami akan selalu menerima dengan tangan terbuka dan akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Termasuk dengan saudara kita yang dari A, kami tolong dengan hormat, dengan sangat kepada teman-teman kami yang di KUA agar ini dapat bisa
kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, karena kan nanti setelah Ibu ini nanti ada kegiatan kita yang untuk kegiatan apa untuk perjanjian kerjasama ya, KSnya setelah itu nanti ada kegiatan. Jadi kegiatan pusat, itu ada yang di tingkat provinsi apa? Ya tingkat pertama nanti di tingkat provinsi, baru nanti akan di kabupaten kota. Ini mohon untuk kepala menak dan kepala menak, kemudian kasih Bimas Islam dan kepala doa Kalimantan Utara agar dapat ini untuk mensosialisasikannya dan untuk mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kegiatan ini sama-sama dapat berjalan dengan lancar. Mungkin begitu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya penandatanganan nota kesepakatan antara Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kalimantan Utara dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara tentang perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian serta sidang isbat terpadu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya ialah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Syahri Ramadan SC. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya memberi doa pada akhir kegiatan kita hari ini. Mari kita bersama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh rangkaian acara yang telah kita laksanakan senantiasa diberkahi, memberi manfaat dan menjadi amal baik yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada bagian penuh berkah ini, kami berhimpun dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman antara Pengadilan Tinggi Agama dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara. Kami memohon kepadamu jadikan kegiatan ini sebagai wasilah untuk menghadirkan keadilan, kasih sayang, serta perlindungan bagi perempuan dan anak-anak, khususnya mereka yang menghadapi ujian kehidupan setelah perceraian. Ya Allah, Zat yang Maha Adil, bimbinglah langkah kami dalam menegakkan hukum, agar setiap keputusan yang lahir senantiasa menghadirkan maslahat dan melindungi yang lama. Anugerahkanlah kepada para pemimpin, hakim, pejabat, dan seluruh aparatur yang hadir dengan kebijaksanaan, keikhlasan dan keberanian untuk memperjuangkan kebenaran. Ya Allah, Zat yang Maha Mengetahui, melalui ikhtiar ini kami berharap hadirnya keluarga-keluarga yang lebih terjamin haknya, tercatat pernikahannya, dan terlindungi martabatnya. Jadikanlah program sidang isbat nikah terbaru ini sebagai jalan bagi masyarakat memperoleh kepastian hukum, agar tercipta generasi yang lebih kuat, lebih beriman, dan lebih bermartabat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, terimalah doa dan harapan kami. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, para pemimpin kami, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Jadikanlah acara ini bernilai ibadah di sisimu, dan berkahlah keberkahan bagi bangsa dan negara kami tercinta. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian rangkaian penandatanganan nota kesepakatan antara Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kalimantan Utara dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara pada pagi hari ini, agar mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup bersama-sama acara pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara memohon maaf jika ada kesalahan kata dan kalimat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak kita